Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andaru Pradana Gatusiseno dengan NIM 241153-2007. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya yaitu desain web dan akan menjelaskan materi tentang PWA. Baik, yang pertama, pengenalan desain web dan dasar HTML. Desain web adalah istilah mengenai desain visual yang diterapkan kepada media digital, yaitu website. Desain yang ditunjukkan untuk mengembangkan dan yang stylish, informatif di internet untuk menyediakan fitur konsumen, high-end, dan memberikan kualitas estetika. Definisi yang ditawarkan yaitu memisahkan desain web dari pemrograman web, menekankan fitur fungsional dari sebuah situs web, serta desain posisi web sebagai semacam desain grafis. Lalu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web. Biasanya penggunaan umum HTML adalah untuk menyusun bagian paragraf, heading, maupun link pada halaman web. Tapi meskipun susunannya seperti coding, perlu diketahui bahwa HTML bukanlah bahasa pemrograman. Selanjutnya, cara kerja HTML. Ekstensi file HTML adalah .html atau .htm yang bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun seperti Google Chrome, Safari, maupun Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Masing-masing halaman tersebut terdiri atas serangkaian teks, bisa disebut juga elemen, yang tersusun untuk membentuk sebuah halaman website. Tag tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Tag HTML memiliki dua tipe utama. Yang pertama, block level, lalu selanjutnya inline text. Elemen block level memakai semua ruang yang tersedia dan selalu membuat line baru di dalam dokumen. Ada 3 teks block level yang harus dimiliki oleh setiap dokumen HTML. Yang pertama yaitu HTML, head, dan body. Elemen inline lalu selanjutnya elemen inline. Elemen inline hanya memakai space sesuai dengan kebutuhan dan tidak membuat line baru di halaman. Sebagian besar tag inline digunakan untuk membuat teks. Sebagai contoh, teks strong lalu akan diakhiri dengan slash strong akan merender elemen ke format bold. Sedangkan tag M dengan slash M akan ditampilkan dengan format italic. Konsep struktur dasar HTML. Peran penting HTML dalam pengembangan web yang pertama yaitu struktur dasar halaman web. HTML memberikan struktur yang jelas dan teratur untuk konten pada sebuah halaman web. Selanjutnya, tampilan visual. Meskipun HTML tidak digunakan untuk mengatur tampilan yang sangat detail, ia menyediakan tag-tag dasar untuk membuat elemen-elemen visual seperti gambar, video, tabel, dan formulir. Selanjutnya, aksesibilitas. HTML memiliki aturan-aturan tertentu yang membuat halaman web dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan disabilitas. SEO atau Search Engine Optimization. Struktur HTML yang baik akan membantu mesin pencari seperti Google untuk lebih mudah mengindeks dan memahami konten halaman web, sehingga meningkatkan peringkat halaman web di hasil pencarian. Contoh sederhana untuk HTML. Ini ada tampilan singkat dari HTML, yang mana HTML itu memiliki yang unsur utamanya yaitu dengan doctype HTML, yaitu sebuah fungsi untuk mendeklarasikan tipe dokumen HTML. Selanjutnya, ini ada HTML dengan elemen akar dari HTML. Jadi sebuah HTML itu akan dibuka dengan HTML lalu diakhiri dengan HTML penutup slash ini di paling bawah ini. Begitu juga nanti untuk elemen-elemen head, body, dan lainnya.
Begitu juga untuk elemen title, elemen H1 dan P. Dan ini juga ada file di bagian img src gambar, yaitu kita akan menampilkan gambar sesuai format alamat yang telah ditetapkan. Penggunaan semantik HTML. Semantik HTML adalah penggunaan elemen HTML yang memiliki arti atau makna semantik yang jelas. Elemen-elemen ini tidak hanya digunakan untuk mengatur tampilan halaman web, tapi juga untuk memberikan informasi kepada mesin pencari dan pengguna tentang struktur dan konten halaman. Mengapa penggunaan semantik HTML? Ada 3 alasan untuk kita menggunakan semantik HTML. Yang pertama, meningkatkan SEO, meningkatkan aksesibilitas, dan mempermudah pemeliharaan kode. Elemen-elemen semantik HTML yang sering digunakan. Yang pertama itu header, yang mana untuk menandai bagian kepala atau header dari sebuah halaman atau bagian dalam halaman. Biasanya itu berisi judul, logo, navigasi utama, dan elemen pencarian. Selanjutnya footer, menandai bagian kaki atau footer dari sebuah halaman atau bagian dalam halaman. Biasanya berisi informasi copyright, tautan kebijakan privasi, peta situs, dan informasi kontak. Lalu ada section, yaitu menandai bagian atau seksi dari sebuah halaman yang memiliki topik atau tema yang sama. Lalu ada juga artikel, yang mana menandai konten yang mandiri dan dapat berdiri sendiri seperti posting blog, artikel berita, atau komentar. Aside, menandai konten yang terkait dengan konten utama tetapi tidak menjadi inti dari konten utama. Contohnya sidebar, kota info, ataupun kutipan. Lalu di dalam HTML ini kita akan ada namanya CSS. CSS itu adalah bagian bagaimana kita akan memberikan gaya atau pewarnaan atau desain pada HTML yang telah dibuat. Jadi, sintak dasar CSS itu ada dua. Yang pertama selektor, yaitu menentukan elemen HTML mana yang akan diberi gaya. Selanjutnya properti, atribut yang akan diatur pada elemen yang dipilih. Nilai, nilai yang akan diberikan kepada properti. Seperti contoh pada gambar ini, pada H1, ini di bagian CSS-nya kita beri sintak yang pertama blue, color dengan blue. Itu berarti memilih semua elemen pada heading tingkat 1 dengan warna blue atau mengubah warna teksnya menjadi biru. Selanjutnya, yang di bawahnya ini teks align center, yang mana ini akan menyelaraskan teks ke tengah. Itu hanya karena ini di dalam H1, jadi ini hanya akan mempengaruhi yang ada di heading tingkat 1 saja. Selanjutnya ada jenis-jenis selektor. Selektor elemen. Memilih semua elemen dengan nama teks tertentu, misal P, div, H1. Lalu ada selektor id, memilih elemen dengan atribut id yang unik, misal div, hashtag, mydiv. Selanjutnya, selektor kelas, memilih elemen dengan kelas tertentu, misal myClass. Selektor atribut, memilih elemen berdasarkan atributnya, misal A, href, https, dan link yang akan kita jumpai atau link yang akan kita kunjungi. Selanjutnya adalah selektor descendant, memilih elemen yang merupakan keturunan dari elemen lain, misal div. Oh ya maaf, ini ada juga satu selektor lagi, yaitu selektor pseudo class, memilih elemen berdasarkan keadaan tertentu, misal hover, aktif. Lalu di sini ada CSS layout.
Layout adalah penataan elemen-elemen di dalam halaman web sehingga membentuk tampilan yang menarik dan mudah dinavigasi. Lalu, mengapa layout itu penting? Jadi, tampilan yang menarik. Yang pertama, itu tampilan yang menarik. Layout yang baik membuat website terlihat profesional dan menarik. Pengalaman pengguna yang baik. Layout yang teratur memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka cari. Dan terakhir, responsif. Layout yang responsif dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Lalu, positioning dalam CSS. Mengatur posisi elemen. Positioning adalah properti CSS yang sangat penting untuk mengatur letak elemen HTML secara lebih presisi. Dengan menggunakan properti position, kita dapat mengontrol di mana sebuah elemen ditempatkan pada halaman web, baik itu relatif terhadap elemen lain, terhadap jendela browser, atau tetap pada posisi yang sama saat halaman di-scroll. Selanjutnya, CSS modul. Apa itu CSS modul? CSS modul adalah sebuah teknik penulisan CSS yang memungkinkan kita untuk menulis style yang sangat spesifik untuk komponen-komponen yang kita buat. Lalu mengapa kita itu membutuhkan CSS modul? Yang pertama itu jika terjadi konflik nama kelas. Salah satu masalah terbesar dalam pengembangan front-end adalah konflik nama kelas. Ketika kita memiliki banyak file CSS dan komponen, sangat mudah untuk tidak sengaja menggunakan nama kelas yang sama. Sehingga gaya yang tidak diinginkan diterapkan pada elemen yang salah. Lalu ada modularitas. CSS modul mendorong kita untuk menulis CSS yang lebih modular. Reusabilitas. CSS modules memungkinkan kita untuk menggunakan kembali nama kelas yang sama di berbagai komponen tanpa khawatir akan konflik. Lalu ada skalabilitas. Semakin besar proyek, semakin terasa manfaat CSS modules dalam menjaga kode CSS agar tetap terorganisir. Bagaimana CSS modul itu bekerja? Jadi, penulisan CSS, kita menulis CSS seperti biasa, tetapi kita menggunakan nama kelas yang kita inginkan tanpa perlu terjadi tentang konflik. Lalu proses build. Saat proses build, tool memiliki webback atau parcel akan mengidentifikasi semua nama kelas yang digunakan dalam CSS modul dan menggantinya dengan nama kelas yang unik dan tidak berbenturan. Penggunaan di HTML. Kita menggunakan nama kelas yang telah diubah oleh build tools di dalam elemen HTML kita. Contoh, ini ada dua file. Yang pertama file HTML, yang kedua file CSS. Yang di file HTML ini akan menjalankan fungsi dari sebuah button. Selanjutnya di file CSS ini akan mendesain atau membuat rapi dari file HTML kita. Jadi tidak hanya sekedar tombol klik doang, tapi bisa kita atur seperti background colornya kita ubah menjadi blue atau biru, colornya kita ubah menjadi white dengan paddingnya 10 pixel dan 20 pixel. PWA, Progressive Web Apps dan Service Worker. Itu adalah sebuah teknologi web yang menggabungkan kemampuan terbaik dari aplikasi web dan aplikasi natif. PWA memungkinkan pengguna mengakses website layaknya sebuah aplikasi mobil, namun tanpa perlu mengunduh dari App Store. Dengan kata lain, PWA adalah website yang terlihat dan terasa seperti aplikasi natif. Oke, itu definisinya udah. Kita langsung ke komponen utama PWA. Yang pertama itu ada web app manifest, yang mana itu adalah file JSON yang berisi data tentang aplikasi web Anda. File ini memberikan informasi penting kepada pengguna browser tentang bagaimana aplikasi Anda harus ditampilkan dan berperilaku ketika ditambahkan ke home screen perangkat pengguna. Lalu ada service worker, adalah script JavaScript yang berjalan di background terpisah dari halaman utama
Service worker memungkinkan PWA untuk melakukan tugas-tugas yang tidak dapat dilakukan oleh JavaScript biasa. Lalu relatif, elemen akan digeser dari posisi aslinya berdasarkan nilai yang diberikan pada properti top, bottom, left, atau right. Elemen tetap berada dalam normal flow, tetapi posisinya dapat disesuaikan secara relatif terhadap posisi aslinya. Lalu yang keempat ada fixed. Elemen dilepaskan dari normal flow dan diposisikan relatif terhadap jendela browser. Elemen akan tetap berada di posisi yang sama meskipun halaman di-scroll. Lalu ada adaptasi teknologi. Ini manfaat dari PWA tersebut. Yang pertama, adaptasi teknologi. Banyak organisasi dan individu yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru karena kurangnya pengetahuan dan sumber daya, sehingga menghambat transformasi digital. Lalu, kebisingan informasi dengan aliran informasi yang berlebihan dari berbagai sumber, individu dan perusahaan menghadapi tantangan dalam pemilihan informasi yang valid dan relevan, menghindari hoax, serta mengatasi overload informasi. Dan yang terakhir ini HTTPS atau dengan kepanjangan Hypertext Transfer Protocol Secure adalah protokol komunikasi yang menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang ditransmisikan antara server dan client. HTTPS sangat penting untuk PWA karena keamanan data itu melindungi data sensitif pengguna dari serangan man in the middle. Lalu, kepercayaan pengguna menunjukkan bahwa aplikasi Anda aman dan dapat diandalkan. Lalu fitur PWA, banyak fitur PWA seperti service worker dan push notification itu memerlukan koneksi HTTPS. Lalu selanjutnya adalah mengubah website menjadi PWA. Yang pertama itu kita menambahkan manifest JSON. Manifest JSON itu memberitahu browser bagaimana website kamu diperlakukan seperti aplikasi, misalnya nama, ikon, warna, tema, dan halaman awal saat dibuka seperti aplikasi native. Ini adalah tampilan file manifest JSON saya, yaitu dengan ada namanya Wisdom of Silver Moon, short name-nya Silver Moon, star URL index.html, yang mana jika kita start langsung, dia akan langsung masuk ke index HTML. Ya, di ikon ini ada dua image, yang mana akan menunjukkan ikon dari aplikasi tersebut ketika kita download. Lalu membuat service worker. Di sini dijelaskan, service worker adalah script JavaScript yang berjalan di background browser yang mengatur caching, intercept, request, dan mengontrol perilaku offline. Nah, di sini terdapat nama cache filenya itu Silvermon Chat V1, yang mana ini chatnya itu akan mengikat URL, beberapa URL ini ada index, about, kontak, dan lain-lain. Jadi ketika kita melakukan install, menunggu dan membuka cache namanya ini, jika ada, ia langsung masuk ke cache kita walaupun dalam keadaan offline seperti di bawah ini. Nah, ini yang di bagian offline. Mengimplementasikan caching strategis. Ini di file tadi, jika kita melakukan fetch, event akan merespon dengan jika fetch tadi match atau cocok, request tadi akan langsung menyuruh kita masuk ke offline.html tadi jika ada. Yang selanjutnya menambahkan fitur offline. Ini adalah potongan dari file .offline saya yang HTML tadi, file ini.
offline.html. Jadi, jika kita sedang offline tapi masih mengakses website tersebut, maka akan muncul tulisan, "Kamu sedang offline, silakan periksa koneksi internet kamu dan coba lagi." Dan ini adalah script untuk menjalankan ketika kita sedang offline. Oke, sebelum itu kita akan mencoba website yang telah saya buat. Tunggu. Oke, ini. Ini adalah tampilan utama atau tampilan home dari website saya, yaitu Wisdom of Silvermoon. Di sini terdapat sebuah shortcut untuk menuju ke link lainnya. Ada juga ini tentang about, yaitu tentang saya. Ini untuk bagian tentang kontak, untuk memberikan feedback atau umpan balik. Di sini untuk PWA, karena ini telah tertulis bahwa website ini telah menjadi progressive web apps dan kamu dapat menginstalnya ke layar utama, kita bisa mengaksesnya melalui ini, install aplikasi ini. Kita install. Nah, dia langsung keluar, langsung masuk ke aplikasinya secara offline. Ini ada aplikasi tampilannya. Jadi kita bisa mengaksesnya secara offline juga. Oke, kita keluar dulu. Oke, kita lanjut. Jadi, kesimpulan dari website saya yang telah diimplementasikan, yaitu website Wisdom of Silvermoon, telah kita implementasikan sebagai progressive web app, yaitu dengan menambahkan file manifest JSON, service worker, dan strategi caching, maka website tersebut sudah berhasil menjadi PWA. Website ini dapat diinstal layaknya aplikasi, tetap dapat diakses saat offline melalui halaman offline.html, serta memiliki performa yang cepat dan ringan. Seperti yang telah saya simulasikan tadi, ia bisa kita download dan kita implementasikan dalam keadaan offline tanpa menggunakan jaringan. Dan manfaatnya itu yaitu mengubah website, manfaat dari website mengubah website menjadi PWA itu bagi pengguna maupun pengembang. PWA itu memungkinkan sebuah website dapat diakses meskipun tanpa koneksi internet karena memanfaatkan service worker untuk menyimpan data secara lokal melalui cache. Jadi dari cache tersebut semua file kita yang ada di service worker itu akan disimpan sehingga dapat kita akses meskipun tanpa koneksi internet. Baik, itu tadi adalah penjelasan singkat saya tentang mengubah website menjadi PWA. Saya akhiri, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.